Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada diberi tugas di mata kuliah Tafsir Tanbairi mengenai tugasnya yaitu menjelaskan di salah satu buku yang dimana saya memilih buku di bagian judul cahaya. Di sini saya memilih di subbab cahaya matahari menurut Al-Quran. Oke, lanjut saja ya. Tentang cahaya matahari menurut Al-Quran, pasti kalian tidak asing kan ya dengan kata matahari. Di matahari itu apa sih? Jadi apa sih yang dinamakan matahari itu? Yuk kita ikutin video ini hingga akhir. Baik teman-teman, jadi ini kita langsung saja di poin A-nya ya. Di poin A ini aku akan membahas tentang pengertian dari matahari. Nah, kenapa kok matahari? Karena matahari itu memiliki cahaya dan cahaya itu adalah satu pautnya dengan matahari ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak definisi tentang matahari itu apa? Jadi matahari itu ya adalah bintang yang terletak dari bumi, dan matahari itu dalam bahasa Arab bisa disebut dengan asyamas atau juga dikenal juga sebagai sumber cahaya alami yang mempunyai fungsi sangat vital bagi kehidupan hidup. Dan karena memiliki berbagai fungsi dan manfaat, kita akan membahas beberapa manfaat dan juga apa saja yang menjadi fungsi dari matahari di kehidupan seperti kita sekarang. Oke, lanjut ya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih sumber cahaya matahari ini itu ya ada loh dituliskan dalam surat Al-Quran, dalam penjelasannya itu di surat Al-Furqan ayat 26 Allah berfirman yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirjan wa qamaran yang artinya Maha memberkahi Allah yang menjadikan gugusan bintang di langit serta padanya pelita matahari dan bulannya bercahaya. Masya Allah banget kan. Ternyata matahari itu selain dia sebagai planet yang sangat dibutuhkan, ternyata dia juga penjelasannya itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sungguh Masya Allah bukan? Oke, kita lanjut di poin B. Nah, di poin B ini ada menjelaskan tentang peran dan manfaat sinar matahari bagi kehidupan berkelanjutan. Di sini aku membahaskan di fotosintesisnya ya. Kalian pasti tidak asing ya, karena dulu kita juga pernah mempelajari fotosintesis. Aku akan membahasnya sedikit saja ya, secara singkatnya. Jadi fotosintesis itu definisinya adalah proses biokimia pembentukan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama yang mengandung pigmen hijau atau daun atau klorofil. Nah, proses ini digunakan untuk mengkonversi energi sinar matahari menjadi energi kimiawi dan menyimpannya dalam bentuk glukosa. Jadi, tumbuhan yang hanya memerlukan energi sinar matahari ini seperti gas karbon dioksida dan air itu membuat gula oksigen dan air di bagian daunnya ya. Nah, di sini juga aku menjelaskan di bagian kloroplas. Nah, di kloroplas itu adalah salah satu bentuk tipe sel plastik yang terlibat dalam kegiatan penyimpanan energi dan proses sintesa material metabolik. Nah, jadi proses sintesa material metabolik ini yaitu sel plastik yang lainnya yang terlibat di sintesa material metabolik adalah sel kloroplast. Nah, ini udah saya cantumkan ya gambarnya itu seperti apa, jadi kalian bisa lihat sendiri bentuknya seperti apa. Oke, kita lanjut. Oke, jadi untuk mempersingkat waktunya ya, aku akan menjelaskan secara singkat-singkatnya dan mengenalkan dari kalian apa saja manfaat-manfaatnya. Dan di sini di poin C ini ada cadangan energi bagi manusia yang sudah disebutkan di surah Al-Yasin ayat 80 dan Al-Waqiah ayat 71 sampai 73. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk ayatnya dan juga artinya. Aku langsung saja. Allah mengingatkan manusia tentang hakikat asal usul sumber energi dari kayu yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan hidup mereka. Nah, dari kedua ayat di atas itu merupakan semacam penegasan bahwa api dan kayu ciptaannya diciptakan untuk kepentingan manusia yang menghuni bumi ini.
Jadi semua Allah ciptakan dengan kekuasaan dan keagungannya agar manusia bersyukur. Maka dari itu Allah sangat maha mulia. Kita di titik akhirnya pembahasan, yaitu di poin D tentang pemanfaatan energi sinar matahari. Nah, mengingat kebutuhan energi manusia semakin besar di masa depan seiring bertambah penduduk dan kebutuhan, eksplorasi energi matahari merupakan suatu keharusan. Kenapa? Karena sangat mendesak. Energi ini baru sedikit dimanfaatkan secara alamiah. Jadi beberapa teknologi pengembangan energi manusia depan diantaranya itu seperti di energi klimatik. Kalian lihat sendiri ya, di situ ada kayak gambar yang menunjukkan adanya kincir angin. Nah, kenapa kita memanfaatkan sinar matahari itu? Dikarenakan karena teknologi energi klimatik ini berdasarkan pada angin yang terjadi akibat pemanasan oleh matahari terdapat daerah bumi yang berbeda. Mengapa? Karena gerakan angin dapat digunakan sebagai tenaga mekanik langsung atau dijadikan listrik loh. Dan asal kalian tahu, di Indonesia ini energi kincir banyak digunakan pada pembuatan garam di pantai sebagai pemompa air. Oke, kita lanjut di poin B-nya, yaitu di hidrologi. Sinar matahari juga menyebabkan terjadinya hujan dan banjir. Itu air yang ditampung dalam sebuah danau atau bendungan dapat dijadikan sumber tenaga listrik. Seperti yang sudah saya perlihatkan kepada kalian gambarnya di sini. Nah, selain sebagai cadangan air minum juga, irigasi dan media peternakan ikan itu bisa bermanfaat. Terus kita langsung di poin C-nya, yaitu energi termial. Nah, sinar matahari secara langsung dapat ditangkap untuk memanaskan air. Dengan cara sederhana ini telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan air panas rumah tangga, hotel, dan kolam renang. Tentu saja pemanasan air energi matahari atau yang biasanya disebut PAEM amat bergantung pada kondisi cuaca. Jadi kalau musim hujan atau musim mendung tidak bisa. Oke, terima kasih. Cukup di sini video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.